Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar nih hari ini? Pasti semuanya baik ya Kakak Lita, mudah-mudahan semuanya sehat. Pastinya dong Kak. Nah Kak, kira-kira hari ini kenapa kita harus bertemu adik-adik lagi di rumah? Pastinya karena mau beribadah Kakak Lita, ini kan hari Minggu. Iya Kak, nah kakak percaya bahwa di rumah kita itu selalu bersyukur karena minggu lalu kita sudah beribadah. Terus penyertaan Tuhan selama seminggu ini luar biasa sehingga hari ini kita boleh bertemu kembali dengan adik-adik di rumah untuk memuji memuliakan Tuhan. Nah, untuk menambah semangat adik-adik di rumah, kakak mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, kita akan berdoa. Kakak minta adik-adik untuk duduk tenang, semuanya lipat tangan. Nah, kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, sekarang ini Engkau melihat kami akan beribadah, berkati ibadah kami, biarlah boleh berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu, jauhkan segala yang akan mengganggu sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca, kita akan dengar, kita akan renungkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kakak kembali mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
akan dengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan kembali meminta pertolongan Tuhan di dalam doa supaya kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Mari kakak ajak kita untuk berdoa, mari berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa. Hari ini Bapa, kami akan mendengarkan kembali cerita firman-Mu, kami akan membaca kembali firman-Mu yang begitu luar biasa. Mari Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengerti, bisa memahami, sehingga apapun yang akan kami dengarkan nanti dapat kami praktekkan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, Alkitabnya sudah siap. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Yuliana. Ibu dipersilahkan. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu buat anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabar? Masih semangat? Ya, harapan Ibu semoga anak-anakku semua masih dalam keadaan sehat-sehat dan juga tetap semangat. Kendati pun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Ibu mohon kepada anak-anakku yang ada di rumah supaya semuanya duduk dengan tenang, tidak ada yang saling mengganggu. Fokuskan perhatian kepada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun anak-anakku sekalian, sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan yang akan kita baca, saya mau bertanya dulu kepada anak-anakku semua. Sudah sarapan semua? Ya, tentunya anak-anakku sudah sarapan semua. Dan saya mau tanya juga, pada waktu kalian sarapan tadi pagi, menunya apa, menggunakan lauk atau menu yang lain? Ya, tentunya menggunakan lauk pauk, tapi mungkin menunya ada yang bermacam-macam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mendengar suatu cerita, yaitu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya sarapan di tepi pantai Danau Tiberias. Mau dengar ceritanya? Nah, mari kita membuka Alkitab dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan kita, dan tentunya anak-anakku akan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Tapi sebelumnya, saya sekali lagi mohon supaya anak-anakku duduk dengan baik supaya bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tetapi dia masih tinggal di dunia berulang-ulang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Melalui bacaan kita tadi, kita mendengarkan bahwa Tuhan Yesus sudah ketiga kalinya menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Memang ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama lagi dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya yaitu Simon Petrus dan teman-teman yang lain kembali ke pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan atau penangkap ikan. Awalnya Simon Petruslah yang menyampaikan keinginannya untuk pergi menangkap ikan. Tetapi ternyata murid-muridnya ikut juga bersama dengan Simon Petrus. Namun sayang sekali, pada malam itu mereka sudah berusaha, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun pada siang hari, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi pantai Danau Tiberias, suasananya sudah berubah. Di mana pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-murid, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Lalu murid-murid itu menjawab bahwa tidak ada. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid itu supaya menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Lalu murid-murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka langsung menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu, dan memang benar. Setelah mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu, maka jalan mereka hampir-hampir penuh dengan ikan. Bahkan jalan mereka itu hampir tidak bisa lagi tarik oleh karena banyaknya ikannya di dalam jala itu. Melihat keajaiban itu, salah seorang murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, langsung berkata bahwa itu Tuhan.
Mendengar perkataan Yohanes bahwa itu Tuhan, Simon Petrus segera memakai baju, lalu turun ke danau dan segera menemui Tuhan Yesus di darat. Demikian juga murid-murid yang lain. Mereka datang menemui Tuhan Yesus dan mereka sangat tercengang karena ternyata di darat Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan berupa roti dan ikan. Bahkan Tuhan Yesus mengajak murid-murid itu sarapan. Dengan melihat roti dan ikan, murid-muridnya langsung menyadari bahwa ternyata sekalipun mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus, tetapi ternyata Tuhan Yesus masih memperhatikan kehidupan mereka, bahkan mempedulikan kebutuhan mereka. Hal itu terbukti dengan tersedianya roti dan ikan. Bahkan mereka juga mendapat ikan banyak itu oleh karena Tuhan yang menolong mereka. Jadi mereka betul-betul yakin bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi mereka, dan Tuhan Yesus juga meyakinkan bahwa sekalipun dia sudah tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, namun dia tetap peduli akan kebutuhan mereka. Nah, anak-anakku sekalian, sama seperti Tuhan Yesus peduli, memperhatikan, mengasihi murid-muridnya pada zaman dahulu kala, demikian juga kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang hidup pada masa kini, Tuhan juga tetap mengasihi kita, tetap memperhatikan kita, bahkan Tuhan tetap menyediakan kebutuhan kita. Misalnya, Tuhan memakai orang tua kita, di mana orang tua kita mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan upah atau gaji, sehingga kita bisa makan, bisa sekolah, bisa beli sesuatu, dan juga Tuhan memakai orang-orang lain yang ada di sekitar kita, di mana kadangkala kita mendapat hadiah atau berupa bingkisan terhadap segala sesuatu yang kita lakukan melalui orang lain. Nah, itu semua bukti nyata bahwa Tuhan tetap menyediakan kebutuhan kita dan juga Tuhan tetap memperhatikan kita. Nah, yang kita harus lakukan anak-anakku sekalian adalah kita tetap yakin bahwa Tuhan akan tetap menyediakan kebutuhan kita, Dia akan tetap mengasihi kita, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Caranya bersyukur kepada Tuhan, misalnya dengan berdoa, dengan tetap beribadah, sekalipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Tetapi sekali lagi, kita harus yakin bahwa Tuhan tetap menyediakan kebutuhan untuk kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan yang Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga kita semua tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua kini dan selamanya. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan teman-teman kita dari dapel-dapel untuk menghafal ayat hafalan yang telah diberikan minggu lalu. Teman-teman dan Ibu Guru, saya Mardelti Cima akan menghafalkan ayat hafalan dari Bu Guru dan Kakak, yaitu yang terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-9 bagian B, yang berbunyi demikian: berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bu Guru, nama saya Nafita Dewi.
Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Filipi pasal 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dakar 8. Sekarang saya akan menghafalkan Yohanes 20 ayat 29b yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman, saya Aldo dari Dakar 8. Saya akan menghafalkan Yohanes 20 ayat 29b. Berbunyi demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fandi. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Halo Kak, sekarang saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu terambil dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai Bu Guru, kakak-kakak juga. Saya Mesia. Saya akan menghafal hafalan yang diberikan oleh Bu Guru dan kakak, yaitu terambil dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29 bagian B yang berbunyi demikian. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Anak-anakku sekalian, sekarang tiba saatnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan terbagi atas 2 bagian, yaitu untuk anak kecil dan untuk anak besar. Yang pertama, ayat hafalan untuk anak kecil. Ayat hafalan untuk anak kecil terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Sekarang ayat hafalan untuk anak besar. Ayat hafalan untuk anak besar terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat 21. Kejadian pasal 50 ayat 21 yang berbunyi demikian. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saya mohon supaya ayat hafalan tadi semua anak-anakku yang ada di rumah yang sudah tahu membaca supaya menghafalnya dengan baik. Terima kasih. Nah, itu tadi firman Tuhan Kakak Lita. Iya, Kak. Sangat indah ya. Tuhan Yesus memang selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyediakan kebutuhan kita walaupun secara fisik mungkin kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Yesus selalu baik, selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Iya. Nah, karena Tuhan begitu baik, kita akan bersyukur lewat lagu pujian berikut ini sambil mengiringi persembahan kita.
kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kasih setiamu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami, khususnya kami sudah beribadah kepadamu, sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan sudah mendengarkan firman-Mu, di mana dalam firman-Mu itu mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang masih kecil maupun yang sudah besar, dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan akan tetap melindungi, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya anak-anak kami boleh mengerti, memahami, dan mentaati firman-Mu, meyakini bahwa Tuhan tetap menyediakan kebutuhan hidup kami, sekalipun kami tidak bersama dengan Tuhan secara fisik, tapi Tuhan tetap mengasihi kami selaku anak-anak-Mu. Yakinkan anak-anak-Mu supaya mereka tetap percaya dan juga tetap mengucap syukur atas semua berkat Tuhan yang mereka peroleh dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami mohon ya Tuhan supaya anak-anak kami diberikan semangat, diberikan kemampuan dalam mengikuti segala tugas dan tanggung jawab yang diberikan, baik dari sekolah minggu maupun dari sekolah, di mana mereka ya Tuhan masih berlayar di rumah masing-masing. Kami mohon supaya Tuhan tetap memberikan semangat supaya anak-anak kami tetap bersemangat, baik dalam belajar maupun dalam mengikuti segala bentuk ulangan, apakah itu ulangan harian, ulangan semester, bahkan tidak lama lagi mereka akan mengikuti ujian akhir semester. Ya Bapa di surga, jika ada anak-anak kami yang sakit, kami mohon ya Tuhan, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Jikalau ada yang sedih, Tuhan yang akan menghiburnya, dan jika ada yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Kami mohon supaya anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangannya diperlengkapi oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga orang tua dari anak-anak kami. Kami mohon supaya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan, segala harapan dan cita-cita, bahkan dalam mendidik anak-anaknya. Kami mohon supaya mereka tetap diberkati dan dimampukan oleh Tuhan, sehingga segala usaha pekerjaan, bahkan segala hal yang diupayakan dalam mendidik anak-anak, semuanya bisa berhasil oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kami mendoakan akan pengasuh sekolah minggu, baik yang ada di gereja yang sedang bertugas saat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon supaya Tuhan juga tetap memberkati, supaya kami semua dimampukan
dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Demikian juga tim multimedia dalam melaksanakan tugas, kami mohon supaya tetap diperlengkapi oleh Tuhan, supaya semuanya tim multimedia tetap sehat, kuat, tetap tekun dalam melakukan pelayanan demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kedua pendeta, para majelis, bahkan semua anggota jemaat ya Tuhan, kami mohon supaya tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami semua tetap kuat, tetap sehat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-umat-Mu. Ya Bapa di surga, demikian juga persembahan yang dikumpulkan di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan anak-anak kami, supaya boleh dikuduskan, diberkati, bahkan berguna dalam pelayanan. Dan biarlah berkat Tuhan yang ada pada anak-anak-Mu, pada orang tua, Tuhan akan tetap memberkati, supaya boleh dipergunakan dengan baik, khususnya demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, ini doa dan pengharapan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bawa doa ini yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanpa terasa Kakak Lita, kita sudah berada di penghujung ibadah kita ya. Kita akan berpisah dengan adik-adik. Tetapi sebelumnya kita masih angkat pujian satu lagi. Kita nyanyikan pujian berikut ini. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, tinggi dari langit, dalam dari lautan, luas dari dunia. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, tinggi dari langit, dalam dari lautan, luas dari dunia. Oh oh kasih Yesus, oh oh kasih Yesus. Nah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kakak harap kita akan ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat ya Kakak Lita. Pastinya dong Kak. Nah adik-adik di rumah ingat ya, jangan lupa ayat hafalannya, kirimkan ke Ya. pengasuh-pengasuhnya. Jaga kesehatan, tetap gunakan masker, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.